bagaimana kok puasa bisa dijadikan sebagai ibadah yang berat? Ternyata Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Asrarus Shaum, beliau mengatakan bahwasannya puasa itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada shaumul umum, yang kedua ada yang namanya shaumul khusus, dan yang ketiga ada yang namanya shaumul khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Sobat Arisalah, alhamdulillah pada Ramadan hari ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistiqomahan apa? Keistiqomahan dalam segi ibadah. Dari mulai salat tahajud, puasa, bahkan salat tarawih pun kita masih diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat Arisalah, Allah Subhanahu wa taala telah memfirmankan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kamu supaya kalian bertakwa. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Di ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan kata-kata kutiba. Biasanya kata-kata kutiba ini dipakai untuk sesuatu yang berat, saudara. Sebagaimana Allah memfirmankan perintah perang dan juga kisos. Lalu bagaimana kok puasa bisa dijadikan sebagai ibadah yang berat? Ternyata Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Asrarus Shaum, beliau mengatakan bahwasannya puasa itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada shaumul umum, yang kedua ada yang namanya shaumul khusus, dan yang ketiga ada yang namanya shaumul khususil khusus. Yang kita bahas di sini hanya dua, saudara. Yang pertama shaumul umum. Apa itu shaumul umum? Puasanya orang-orang awam. Puasa biasa seperti puasa dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Menahan diri dari membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tapi mulutnya puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tapi mulutnya tidak bisa dijaga dari yang namanya gibah. Mulutnya tidak bisa dijaga dari yang namanya caci maki. Walaupun secara kuantitas puasanya sah, tapi secara kualitas puasanya nol, saudara. Kalau puasa seperti ini, jangankan orang dewasa, jangankan anak kecil, hewan pun bisa puasa yang seperti ini, saudara. Yang kedua, ada yang namanya shaumul khusus. Apa itu shaumul khusus? Puasanya orang-orang istimewa. Bukan hanya sekedar menahan diri dari yang membatalkan puasa. Bukan hanya sekedar menjaga diri dari yang membatalkan secara zahir, tapi menjaga diri secara batin juga, saudara. Mulutnya dijaga dari yang namanya gibah, mulutnya dijaga dari caci maki, matanya dijaga dari ngelihat yang nggak pantas, dijaga matanya dari ngelihat yang haram. Jadi puasa yang benar itu seperti ini, saudara. Karena apa? Karena di dalamnya ada jihad. Jihad melawan apa? Bukan jihad melawan orang-orang kafir, bukan jihad melawan syaitan. Syaitan gak ada di bulan Ramadan, saudara. Tapi jihad melawan hawa nafsu, saudara. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, jihad yang paling berat itu bukan melawan orang-orang kafir, bukan melawan syaitan, saudara. Tadi sudah dijelaskan, syaitan gak ada di bulan Ramadan. Jihad yang paling berat itu melawan hawa nafsu, saudara. Makanya ada ulama mengatakan, kalau orang Ramadannya baik, kedepannya akan baik, saudara. Karena apa? Karena Ramadan ini tempatnya ngedidik. Ibaratkan kita selesai
bulan Ramadan dikasih ijazah sama Allah, ijazah takwa sepanjang tahun, baik saudara. Tapi kalau orang Ramadannya gak bisa ngatur diri, gak bisa nguasain diri, apalagi di bulan selain bulan Ramadan saudara. Ramadan dengan segala hal-hal positif yang ada di dalamnya. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, setan dikerangkai, hawa nafsu dikekang. Ramadan dengan segala hal-hal positif yang ada di dalamnya masih nggak bisa. Makanya itulah orang-orang yang merugi saudara, orang-orang yang tidak akan mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan. Oleh karenanya saudara, marilah sama-sama kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk mendidik diri saudara. Yang terakhir, jadilah kita orang-orang yang selalu dirindukan oleh bulan Ramadan. Jadikanlah diri kita sebagai orang-orang yang selalu dinantikan oleh bulan Ramadan. Dan juga jadilah kita sebagai orang-orang yang selalu mendapatkan kemenangan dari bulan Ramadan saudara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wa hadanallahu iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.